Awas loh, kalau sampai istri kamu curiga. Ayah bawain apa ke ibu? Nih, buat kamu. Kali ini, perfecto, montok. Subscribe dong teman-teman, Akang butuh disupport nih. 2 hari ini ayah nggak pulang ke rumah ya Bu. Tadi siang ayah baru dapat penugasan dinas di luar kota. Biasanya ayah balik ke rumah dulu. Kali ini ayah ditugasin mendadak dan urgent Bu. Harus hadir jam 3 sore. Sementara kalau ayah balik ke rumah udah nggak keburu. Pak Benny lagi di sini rupanya. Sudah dulu ya Bu, rapatnya sudah mulai. Kenapa ya akhir-akhir ini ayah jarang pulang ke rumah? Beneran dinas atau punya yang lain kah? Astagfirullah, aku nggak boleh suuzon sama suami sendiri. Ibu Irel adalah istri dari Pak Benny. Sementara Pak Benny merupakan direktur di salah satu lembaga pemerintahan. Nita, kamu sudah konfirmasi kehadiran belum? Sudah dong Pak Benny, sudah ada yang datang 1 orang. Tuh, lagi nunggu di lobi. Kebanyakan peserta hadir 15 menit sebelum rapat dimulai. Katanya sih jarak dari rumah mereka ke hotel dekat. Tapi ya Pak, ada 1 peserta konfirmasi gak hadir, tapi bapaknya minta uang harian dan transportnya tetap dicairkan. Tadi saya ngomong dengan sekretarisnya sih, katanya kenal dekat dengan bapak. Kasih ke saya aja nomornya. Oh ya, tolong di cross check kembali ya ruangan rapat ini. Kalau ada kurang, segera info pihak hotel. Oh iya, nota dinas yang bapak minta sudah saya konsep. Setelah rapat saya antar ke kamar bapak ya. Nita ini keren sekali. Memang selalu paling gercep kalau dikasih kerjaan. Ternyata Pak Benny bohong ke istrinya. Dia bukan ditugasin mendadak, melainkan ingin menghindari istrinya agar tidak ikut keluar kota. Karena selama Pak Benny tugas luar kota, Bu Irel selalu minta ikut dengan alasan bosan di rumah dan mau healing. Ya, selain itu juga, ternyata Pak Benny punya alasan khusus, ingin berduaan dengan Nita. Udah lama jadi partner kerja, Pak Benny nyaman banget lah sama Nita. Seiring waktu, ternyata bunga-bunga asmara di antara mereka semakin mekar. Saya perlu masuk nggak Pak? Ya, sambil nunggu bapak periksa lah. Sayur. Kebetulan banget tomat habis. Kang, ada tomat? Ada dong, buat Mama Irel semuanya pasti ada. Ada Mama Irel. Biasanya Mama Irel belanjanya ke supermarket. Ke level sama gerobakan begini. Mau supermarket atau gerobakan, sama aja atuh. Oh, gue tahu Kang. Dia beli dulu karena kan lakinya jarang di rumah. Pergi-pergi keluar kota. Jadinya nggak ada yang nyetirin. Kalau ngomongin saya, lihat ke sini dong. Beraninya ngebelakangin. Kataku tabu suaminya lagi pergi dinas, taunya main belakang. Atau jangan-jangan kebenaran dinas, cuma cari alasan aja mau berduaan sama simpanannya. Gak di dunia maya, di dunia nyata sama-sama kejam ya. Wak Ecel urus aja keluarga sendiri. Jangan ngurusin saya. Ya namanya naik borzen, apalagi cuma sekarang tuh mulai edan. Banyak berita di TV, pejabat punya simpanan lah. Ada yang sampai punya anak lagi. Ternyata gak semua uang doang ya disimpan. Ani-ani juga. Kang, besok-besok nama gerobaknya diganti aja. Gerobak goyang, bukan gerobak gibah. Udah lama nih, aku nggak dijajanin Pak Benny. Terakhir kali, kayaknya tahun lalu deh. Itu pun iPhone keluaran lama. Aset aku juga belum bertambah. Bisa kali jajanin Nita lagi. Logam mulia kali ya, hehehe. Emang apartemen yang kamu tempati sekarang masih kurang? Gini nih, kalau umur udah mulai tua, apartemen kan sebagai reward aku. Karena aku juga bisa lolos dah tuh pengadaan. Emang sih butuh approve Pak Benny, tapi aku juga yang beresin. Pak Benny kan hanya duduk, tanda tangan, kelar. Hati-hati kalau ngomong di tempat umum. Makanya jajanin LM dulu dong. LM-nya bulan depan aja ya. Kamu tahu kan, aku lagi renov rumah, butuh uang banyak. Belanjaan kamu aja udah berapa?
Pak Beni nggak ingat selama ini siapa yang mau berkorban, siapa yang mau ngurusin Pak Beni selama di kantor. Di luar kota juga. Sepanjang hari aku selalu meluangkan waktuku untuk Pak Beni. Jangankan siang, malam pun aku turutin kemauan Pak Beni. Kalau cuma belanja baju, sepatu, apa bedanya aku sama staf lain? Toh Pak Beni juga doyan kan ngasih beginian, apalagi ke staf yang cantik-cantik. Jangan ngambek dong cantik. Gini-gini, sekarang aku beliin 10 gram dulu ya. Tapi nanti malam jangan puasa dong. Hehehe. Jangan-jangan benar suamiku punya simpanan. Apalagi sekarang ayah sudah jarang di rumah. Sudah nggak peduli sama ibu. Karena tak kunjung mendapat balasan WA, membuat Mama Irel semakin bersedih dan berpikiran yang enggak-enggak. Terakhir kita dinas bareng, kapan ya? 3 atau 4 bulan lalu ya? Pak Beni sih, hampir keceplosan. Kan bahaya kalau yang lain sampai tahu kita ada hubungan. Kalau istri Pak Beni nggak pernah curiga kan? Pria itu harus bisa jadi pemancing sejati. Siapkan umpannya, siapkan strateginya. Istri aku itu cuman perlu duit aja. Nah, strateginya tambahin buat perawatan. Istri gak mungkin curiga lah kalau uang lancar. Aku aja nggak pernah dikasih duit tambahan ke salon. Hayo, mau dibantuin promosi jabatan gak? Minimal kalau sudah dapat posisi, kamu kan bisa bebas mainin anggaran. Tapi kapan? Sudah 3 tahun aku sama Pak Beni, belum dapat juga tuh. Ya sabarlah, jangan gerasak gerusuk, harus main cantik. Aku juga jaga nama baik kamu. Bayangin kamu baru pindah dan sudah langsung dipromosiin. Bisa-bisa posisiku juga nggak aman. Ya asal Pak Beni ingat sama janjinya. Jangan PHP. Dan satu lagi, Pak Beni harus adil. Awas loh, kalau sampai istri kamu curiga. Aman. Terus ini LM dibeli 2. Satu lagi buat istriku ya, biar dia nggak mikir aneh-aneh lah. Apa-apa pasti beliin istri dulu. Kan kamu yang bilang harus adil. Momen dinas bersama adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu Pak Beni dan Nita. Mereka bisa bebas bermesraan dan tidak dipantau oleh siapapun. Please read your new text message. Ayah pulang. Ibu kenapa mukanya cemberut? Bukannya disambut dengan senyuman manis atau cium tangan ayah dulu? Kenapa chat ibu gak dibalas? Ibu tenang dulu dong. Gimana mau tenang? Bisa-bisanya ayah gak balas chat ibu seharian. Tega. Pak John minta ayah temanin. Acaranya dari siang sampai malam, Bu. Kan ayah bisa balas setelah acara selesai. Toh malamnya kan ayah balik hotel istirahat. Masa ngabari ibu aja susah? Ayah ngaku salah, Bu. Ayah kecapean. Pulang-pulang langsung istirahat. Bablas ketiduran sampai pagi. Coba tebak, ayah bawain apa ke ibu? Ayah bisanya beli segitu dulu ya, Bu? Ya lumayan nambah-nambah aset ibu. Kalau uang ibu ke salon? Iya nanti ayah kasih. Kalau ibu senyum begini, Marion cola aja. Lewat. Apaan sih ya? Ya sudah, ayah mandi dulu ya. Suamiku romantis juga ya. Aku sudah salah menilai ayah. Halo, bukannya dokumen ini punya Pak Beni? Kita putar balik ke rumah Pak Beni ya. Nita pun mengembalikan dokumen Pak Beni. Ada Pak Beni? Ini istri Pak Beni. Cantik sih, tapi lebih cantikan gue lah. Pak Beninya lagi mandi. Ibu ini siapanya Pak Beni? Saya teman kerjanya Pak Beni. Saya mau ngembaliin dokumen, tadi ketinggalan di mobil. Anjir, cantikan kuku dia dari gue. Mau nunggu Pak Beninya selesai mandi gak? Kayaknya nggak perlu. Saya langsung balik aja deh. Ngomong sama siapa, Bu? Katanya teman Bapak mau ngantar dokumen. Tuh, Ibu taruh di meja ya. Nita tadi ke rumah. Untung Nita nggak macem-macem. Si Nita ngapain dah acara ngebalikin dokumennya? Kan sengaja gue tinggalin, biar punya alasan pergi keluar. Beruntungnya Mama Irel diratukan suami. Ternyata begini ya rasanya dicintai ugal-ugalan.
Di ruang kerja Pak John adalah atasan Pak Benny. Gimana dengan Nita? Menang banyak dong lo. Istri, gak curiga tuh. Istri mah gampang Pak John. Kayak Pak John gak pemain lama aja. Hehe. Ben, kapan-kapan bolehlah dinas bareng. Tapi berdua aja. Kalau Bali, mau gak Ben? Aturilah. Segepok, 2 gepok, 3 gepok, 4 gepok. Dapat banyak nih Pak John. Kalau udah rezeki, ya nggak kemana Ben. Tapi kalau lagi apes, corona aja sampai singgah bertahun-tahun. Nih, buat kamu. Pagi hari di rumah Mama Irel, ada Wakcel yang sedang melintas di depan rumah. Good morning, Mam Irel. Lagi bersih-bersih ya, Mam? Ngapa? Mau julitin aku lagi? Belum puas? Pagi-pagi jangan marah dong, Mam. Gue kesini mau minta maaf. Kemarin udah buat Mama Irel marah. Mulut gue suka agresif, Mam. Buanglah mulut pada tempatnya. Mau dibarengin gak sama sampah ini? Jangan gitu dong, Mam Irel. Kita kan tetanggaan. Damai ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kita sebagai istri yang sudah hidup bersama puluhan tahun, mungkin gak sih suami bosan dengan istrinya sendiri? Bisa aja terjadi, Mam. Kita nggak tahu loh mereka di luar sana ngapain aja. Mantan suami gue dulu begitu, Mam. Baru aja jalan 4 tahun, udah berani selingkuh. Ya gue tinggalin lah. Gue lebih pilih suami yang sekarang. Lebih menghargai gue. Oh, ini udah suami yang kedua toh? By the way, tahu dari mana suaminya selingkuh? Ya ketahuan lah. Ya pakai ilmu intelijen dong, Mam. Amati dulu, selidiki, awasi, baru intai. Kalau suami Mama Ira lagi dinas, kataku mah intai aja. Dalam rumah tangga jangan mau berjuang sendiri, Mam. Biarpun suami kasih ini itu, was-was boleh, percaya jangan. Gitu ya? Tiba-tiba banget nanya ini, Mam. Jangan bilang karena kemarin ada cewek yang datang ke rumah. Udahlah lupain, gue masuk dulu. Kalau butuh jasa intelijen, call me ya, Mam. Bayar tapi bukan gratis. Hehehe. Ya maaf, agresif lagi. Hehehe. Bye. Tiba waktunya Pak John dan Pak Benny melakukan perjalanan dinas luar kota bersama. Bali memang surga dunia ya Ben? Hehe, nikmati malam ini Ben. Pesan lagi kalau kurang. Jarang-jarang kita bisa sebebas ini. Cewek-ceweknya juga aduhai. Mantap lah. Haha. Selera Pak John emang gak pernah salah. Gue cuma takut ada yang ngenalin kita Ben. Percaya deh sama saya, semua udah saya atur Pak John. Lagian ini bukan jam kerja. Kita juga butuh hiburan. Mumet kalau mikirin kerjaan terus. Sesekali berasa jadi lajang kembali Pak John. Hehe. TW, lu booking lewat aplikasi ya Ben? Sebelum-sebelumnya pilihan lu nggak pernah bener. Kali ini, perfecto. Montok. Siapa dulu dong? TW, cuma gue doang nih yang di booking. Tuh, Montokan ini daripada Nita Ben. Sementara itu, terlihat Mama Irel dan Waechel sedang berada di bandara. Ternyata Mama Irel mempertimbangkan saran Waechel untuk mengungkit suaminya. Sehari sebelum flight, Mama Irel memeriksa laptop kerja suaminya. Dia pun menemukan tiket dan reservasi booking hotel. Ini tiket dan reservasi hotel suami gue. Menurut lu, berapa persen feeling lu mengatakan kalau suami gue punya simpanan? Yakin 99%. Valid, no debat. Menurut lu, berapa persen tingkat kenakalan seorang suami yang sering dinas luar kota? 50%, 75%, maybe 50-50. Ya, maybe yes, maybe no lah. Menurut lu, apakah misi ini akan berhasil? Berangkat. Mama Irel meminta Waechel menemaninya. Nah, kalau gini, Waechel menang banyak dong. Demi apa gue bisa ke Bali? Ini kali pertama gue naik pesawat, cuy. Cocok kali ya gue open jasa spy khusus untuk wanita-wanita tersakiti. Bisa nasional maupun internasional. Gue bisa jalan-jalan, ketemu berondong. Boleh aja deh. Cel, cepetan. Norak banget sih. Foto sebentar bisa lah, Mam. Mumpung di Bali.
Apalagi coba Wajel bisa menginjakkan kaki di Bali. Tungguin dong, Mam. Wow, besar banget. Ini seriusan Mama Irel kita nginap di hotel mewah ini? Nora, Mama Irel memilih hotel yang sama dengan suaminya. Bali cantik banget ya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Terlihat Mama Irel sedang menunggu seseorang. pergi kemana si Ecel? Dia kan gue ajak ke sini bukan untuk holiday. Gue nggak bisa lama-lama juga di sini. Sementara itu terlihat Wak Ecel baru tiba di hotel. Ternyata dia memang sengaja pergi tanpa sepengetahuan Mama Irel. Mam, Kemana aja lu, Cel? Baru nongol jam segini. maaf Mam. Tadi gue cuma keluar sebentar cari angin. Taunya gue nyasar. Mana di Bali banyak gang kecilnya. Lupa dah jalan pulang. Garansi keselamatan lu, gue yang jamin. Kalau lu kenapa-napa, gue ngomong apa ke suami lu? Lagian, lu gue bayar bukan buat holiday. Mikir dong. Otak gue malas mikir sih. Pada waktu yang bersamaan, Pak Beni terlihat sudah tiba di hotel. Please, jangan marah ya Mam. Yang berlalu biarlah jadi masa lalu. Sekarang kita fokus ke masa depan. Ngeyelan. Masuk. Salah cari angin sih. Taunya jadi angin lalu. Dinyasarin kan lu? Aslinya emang cerewet ya nih mama-mama. Bukan itu suami Mama Irel. Mam, lihat tuh. Mana si Cel? Itu bareng cewek, Mam. Ternyata suami gue kelakuannya begini. Suka jajan. Yang sabar ya, Mam. Hidup gak selalu semanis gula dan gak selalu sepahit kopi. Tapi kenyataan sekarang, kopinya terlalu pekat dan pahit. Gue harus gimana, Cel? Viralin aja, Mam. Kalau diviralin, emang menjamin suami gue bakal bisa berubah. Jadi coba dulu aja, Mam. Beresiko, Cel. Bisa-bisa suami gue dipecat. Gue juga harus pintar nge-branding image suami gue. Yaelah, mau aja berkorban nutupin aib suami. Kalau dia sayang, pasti gak akan memperlakukan Mama Irel begini. Yuk, sadar. Bisa yuk, Mam. Biar gimana pun, dia donatur gue, Cel. Tapi dia malah giniin gue. Semenjak nikah, gue sudah gak bekerja lagi. Gue turutin semua kemauan dia. Itu memang sudah kewajiban suami, Mam. Memenuhi nafkah keluarga. Kalau dari awal Mam Irel emang gak mempermasalahkan habit suami, ngapain dah kita jauh-jauh ke sini? Terus, Mam Irel maunya gimana? Gue tahu harus berbuat apa. Bukannya cewek ini yang datang ke rumah Mam Irel minggu lalu? Gue harus bilang Mama Irel nih. Mam, mau kemana? Mau melabrak anak orang. Dengar dulu, jangan gegabah dan buru-buru ke sana. Tadi gue ketemu sama cewek yang ke rumah Mama Irel minggu lalu. Ingat gak? Nah, ini saatnya Mama Irel bisa cari tahu apakah suami Mama Irel punya hubungan sama cewek itu. Jadi kita kesini gak sia-sia banget. Sekali dayung 2.30 terlampaui. Sekali terbang 2-3 misi terlewati. Cabut, ikut gue. Itu mah staf Pak Beni. Tapi kenapa dia ada di sini juga ya? Jangan berisik, nanti dia dengar. Kamar Pak John di 007. Gue jangan sampai salah masuk. Kamar suami gue di 006. Berarti dia menemui Pak John dong. Setahu gue perginya berdua doang. Dan mereka juga kan hanya sebatas atasan dan karyawan. Kalau udah begini, masih yakin hubungan sebatas atasan dan karyawan ketika pria dewasa dan wanita dewasa berada di dalam kamar? Menurut lo, mereka mau meeting? Jangan terlalu polos, gemes aku.
Jangan sok tahu deh, gak baik fitnah kalau gak ada bukti. Lagian, itu bukan urusan lu. Gue tegasin ya, gue minta tolong lu nemanin. Fokus ke suami gue, ini malah ikut-ikutan jadi komentator. Lihat tuh, Mam. Mereka keluar kamar. Kita harus ikutin mereka, Mam. Lama bengong. Ayo. Gue bukan mau kepoin mereka. Kalau lu mau kepoin, lu sendiri aja sono. Jangan ngajak gue. Nih gue udah siap-siap mau ngelabrak. Calm down dong, Mam. Dengerin ya. Lu labrak laki lu sekarang, yang ada dia malas makin marah. Dia kan mengira lu mempermalukan dia. Berkelas sedikit dong, Mam Irel. Soalnya modelan begitu cocoknya dihempas bukan dilabrak. Feeling gue nih ya mengatakan mereka pasti tahu banyak tentang Pak Benny. Cara mereka kan sering dinas bareng. Mana tahu Pak Benny nyimpan aneh-aneh juga. Who knows? Gue ada ide. Apaan lagi? Udah ayo, keburu mereka jauh. Lain kali kamu tunggu di lobi. Jangan langsung main masuk kamar. Untung si Benny lagi asik shift malam. Cewek di klub dikemanain Pak John? Oh itu, ya dipulangin lah. Masa lu kesini gue sia-siain? Gue sengaja buat Benny mabuk, biar dia nggak gangguin kita. Udahlah, Benny emang nggak baik buat kamu. Malam ini dan selamanya kamu hanya milikku. Ternyata selama ini Pak John juga menaruh hati dengan Nita. Dia tidak senang kalau Benny dekat dengan Nita. Dia memanfaatkan suasana malam itu dengan siasat menjatuhkan Pak Benny. Sementara itu terlihat Waechel berjalan di lobi. Kira-kira Waechel mau kencan juga gak ya? Mam, tetap standby. Gue menuju TKP. Ternyata Waechel sedang cosplay jadi spy. Dia kepo dengan obrolan Pak John dan Nita. Mam, gue udah deket target. Headset jangan sampai lepas ya. Gue udah menduga kalau Benny gak cuma punya gue dan si istri sahnya itu. Kalau Benny yang ngomongin istrinya, istri gue gak bisa diandalin Nit. Taunya cuma minta duit, ke salon, shopping. Harusnya cewek itu berkarir. Lah ini gue yang capek-capek kerja. Dasar habit tua-tua keladi. Dari dulu emang gitu Nit, gak bisa kosong. Benny mah dikasih bangke juga diembat. Mending sama gue aja. Dari 2 tahun lalu minta dipromosiin sama Pak Benny. Cuma janji mulu, entar-entar doang. Emang Pak John mau kasih Nita apa? Atau mau sanggupin promosiin Nita nggak? Gue rencananya mau ngedepak Benny. Gue mau mutasiin dia, atau kalau bisa diberhentikan secara tidak hormat. Gue udah merhatiin beberapa kali. Dia nggak mau bagi-bagi dan selalu makan sendiri. Diam-diam ketemu pengusaha di luar kantor. Emang selama ini gue nggak tahu. Gue tau lah lu juga kebagian. Kalau mau aman, ya lu harus putusin Benny. Mama Irel kini mengetahui semuanya. Dia merasa dunia tidak lagi berpihak dengannya. Kesepiannya dibalas dengan pengkhianatan dari suami yang selama ini dia percaya. Ya sabar ya, Mam. Suami Ibu Irel harus kami berhentikan sementara waktu, karena Pak Benny diduga telah menyalahgunakan anggaran dan menerima suap dari pengusaha. Untuk itu, Pak Benny harus menjalankan pemeriksaan. Hari ini Pak Benny dijadwalkan pemeriksaan. Suamiku, ketahuilah selama 25 tahun aku bersamamu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Perempuan yang telah kau pilih menjadi istrimu, lebih memilih berdiam di rumah dan selalu ada di sampingmu. Impianku menjadi wanita karir dengan jabatan tinggi, punya asisten, punya bodyguard, kukubur dalam-dalam hanya untuk memenuhi permintaanmu. Memang kesetiaan tidak selamanya semanis madu, tapi ketahuilah, kamu yang sudah mengundang lebah liar untuk menggerogoti sarangmu. Dan sekarang, sarang itu tak lagi utuh. Madu yang dulu tak lagi kurasakan. Aku pergi. Mama Irel lebih memilih mandiri dan memulai semuanya dari nol. Dia menjual semua asetnya sebagai modal. Dan sekarang Mama Irel sedang merintis membuka startup. Dia membuka jasa konseling, khususnya kepada wanita-wanita yang tidak bahagia. Dan ternyata Mama Irel mempercayai Waechel sebagai asistennya. Mereka sangat akrab sekarang. Gimana rasanya, Mam, bisa membuka startup sendiri?
bisa mempekerjakan orang-orang juga, khususnya gue. Ternyata, selama gue hidup, perempuan itu bebannya berat. Harus bisa mandiri, melawan intimidasi, sabar. Yah, gue belum ada apa-apanya, Cel. Gue harus merintis lagi dari bawah. Tapi sekarang beban itu sudah terasa ringan. Apalagi kita bisa tetap berdaya dan berguna buat di sekitar. Terima kasih banyak ya, Mam. Dulu aku ngiranya Mam Irel orangnya sombong. Ternyata Mam Irel itu baik banget.